Pertama, jangan anggap semua yang dilakukan Nabi itu boleh kita lakukan. Karena terkadang sesuatu yang dilakukan Nabi itu khususia, kekhususan yang diberikan Allah untuk Nabi tidak untuk yang lainnya. Semisal menikah lebih dari 4. Itu hanya untuk Nabi, tapi untuk yang lainnya nggak bisa. Untuk Nabi saja, tapi untuk yang lain nggak bisa. Dan ada beberapa lainnya seperti puasa nyambung. Jadi puasa 2 hari 3 hari tanpa dibatalkan sama sekali. Itu hanya Nabi. Kalau kita wajib membatalkan. Haram justru menyambung 2 hari berturut-turut. Harus ada yang membatalkan. Misalnya hari Senin kita puasa, sambung Selasa. Kalau tanpa membatalkan ini haram. Nah, harus membatalkan walaupun hanya seteguk air. Setelah itu dia nyambung, nggak masalah. Nah, tapi kalau untuk Nabi bebas. Nyambung Senin puasa, Selasa puasa tanpa membatalkan sama sekali nggak apa-apa. Nah, karena itu tidak bisa semua yang di Nabi itu kita ikuti, kita jalankan karena bisa terjadi itu adalah khususiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi bukan mengambil. Ya, Nabi bukan mengambil. Nah, akan tetapi ketika Nabi sholat dinaiki. Nah, ketika Nabi sholat dinaiki. Nah, seperti anak kecil-kecil kalau bapak pas sujud moro-moro pengen coloi, ya dinaiki. Lah seperti itu Nabi. Ada juga riwayat yang mengatakan Nabi menggendong Umamah. Ya, menggendong Umamah. Nah, walhasil apakah menggendong anak kecil ketika sholat itu membatalkan? Gendong itu kan nggak butuh 3 gerakan. Kita ngambil, ya, jadi kan mengulurkan tangan kemudian mengembalikan dengan membawa anak. Itu kan berarti 1 gerakan. Ya, kemudian kita anak turun dengan menggendongnya, nggak apa-apa. Asalkan anak tadi itu tidak membawa najis. Kalau anak itu membawa najis seperti anak kecil laki-laki, membawa najis di mana? Di kucur. Ya, kalau dia belum di khitan. Ya. Atau misalnya dia dipempesi dan kencing dalam pempesnya walaupun sudah dikhitan, kan berarti membawa najis. Ya. Lah maka ini nggak sah, ya, tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Kenapa kok nggak sah? Apakah karena gendongnya? Iya karena gendongnya. Kenapa kok gendongnya membatalkan? Karena itu tadi anaknya membawa najis. Nah, kalau nggak membawa najis nggak membatalkan. Ya. Kalau tidak membawa najis tidak membatalkan. Akan tetapi ketika sujud karena tangan ini termasuk anggota sujud harus nempel. Kan gitu ya, karena termasuk anggota sujud harus nempel. Adapun selainnya nggak ada. Misalnya ketika berdiri sambil gendong nggak apa-apa. Asalkan tadi itu. Ya, anaknya menangis, ya percepat sholatnya. Jangan nangis kemudian di suik-suik no tambahan, enggak, percepat sholatnya. Lakukan hanya kewajibannya. Karena itu sebagai anak nantinya itu mendoakan orang tua. Karena terkadang orang tua itu tidak sempurna menjalankan kewajibannya kepada Allah karena kita sebagai anaknya. Terganggu oleh kita. Nah, sing durung rapi enggak tahu. Nah, tapi kan sudah menikah pasti mengalami. Tengah-tengah sholat anaknya nangis. Akhirnya lebih mengutamakan anaknya. Ya, sehingga nggak lagi memikirkan apa yang dibaca, nggak lagi memikirkan apa yang dikerjakan, justru yang dipikirkan anaknya. Maka sholatnya hanya dipercepat untuk anaknya. Karena itu sebagai anak mendoakan orang tua. Ya, karena orang tua lebih mengutamakan kita sebagai anaknya daripada Allah yang menciptakannya. Nah, kita mintakan ampun itu kepada Allah untuk kedua orang tua kita karena hal tersebut. Jadi percepat aja sholatnya, lakukan hanya kewajiban. Itu aja.